Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Izinkan saya menggunakan kalimat lain dalam terjemahan Alkitab lain, bahasa lain. Ditulis begini. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan meniduri engkau. Kasar kedengarannya, tapi ini lebih mudah dimengerti. Berarti Maria akan mengandung karena Roh Kudus, karena kuasa Tuhan. Maafkan saya kalau saya harus pakai kata ini, tapi seharusnya nggak perlu minta maaf. Gereja harus berani bicara tentang seks di mimbar. Saya sering khotbah masalah seks. Bahkan untuk orang-orang tua yang anaknya masih di bawah umur 6 tahun atau 5 tahun. Saya ketemu dengan beberapa ahli bagian seks tapi yang Kristen. Dan kesimpulan kami sangat baik. Anak-anak yang masih umur di bawah 6 tahun atau 5 tahun. Itu sebulan sekali, 3 bulan sekali mandi bersama papa mamanya. Untuk apa? Karena kalau anak-anak kita sejak kecil tidak dibiasakan untuk berani bicara masalah seks, ketika dia menanjak remaja, apalagi anak zaman sekarang 5 SD, 4 SD sudah ngerti barang itu. Karena di rumah gak pernah dibuka, maka anak-anak kita tanya ke tetangga, tanya ke orang lain. Pertanyaan mereka, jawabannya dipraktekkan. Celaka. Tapi kalau orang tua sebenarnya terbuka dengan anak-anaknya, waktu mandi mereka tanya, karena buat mereka rasa aneh. Ceritakan, justru dari ini ada kamu. Terbuka pikiran mereka, sehingga waktu mereka masuk remaja, tiba-tiba rangsangan seksual muncul, orang mengganggu dia sadar, gak bisa. Papa mamaku sudah ngomong. Sehingga karena mereka sudah terbiasa terbuka dengan kita, kalau mereka diganggu masalah seks di luar rumah, mereka akan cerita apa adanya. Mi, ini begini. Kenapa banyak anak-anak orang Kristen pun hancur hidupnya, bahkan sudah hamil, baru cerita. Terlambat, karena gak ada keterbukaan antara orang tua dengan anak. Saudara perhatikan, kalau saya lebih dalam bicara tentang ini apa adanya. Berarti begini, bagaimana aku bisa beranak? Mengandung, dengan siapa aku berhubungan seks? Kalau pertanyaan tajamnya, jawab Gabriel, dengan Tuhan kamu berhubungan seks Maria, maka itu kamu hamil. Boleh saya pakai kalimat yang sekasar ini untuk membuat pengertian kita lebih mudah lagi. Di sini kita menemukan keintiman kita dengan Tuhan. Itu sungguh melindungi kita dari dosa yang satu itu, saudara. Temukan mulai hari ini. Temukan. Keluaran 33 ayat 11. Perhatikan ini. Yesus belum datang. Tetapi Tuhan sudah seakrab itu. Dengan ayat ini pun kita menemukan Kristen bukan agama. Dan Yahweh berbicara kepada Musa. Dengan bagaimana kitab saudara bunyi? Berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi kalau kita mengaku diri Kristen, tetapi kita belum pernah punya hubungan seerat ini dengan pencipta alam semesta yang kita panggil Tuhan dan Papa, maaf, berarti kita belum layak disebut Kristen. Keintiman ini perlu, saudara. Keintiman ini perlu dengan Tuhan. Temui dia. Alami, menikmati kasih yang luar biasa dalam kehidupan ini. Temui. Saudara, kalau kita butuh kasih sayang, dia akan datang sebagai Papa mengasihi kita. Kita butuh penghiburan, dia datang sebagai Roh Kudus menghibur kita. Kita butuh firman, dia datang sebagai Yesus yang firman. Maaf, kalau kita kesepian, saya bicara kesepian, bicara masalah seks, dia pun datang
untuk memenuhi kebutuhan kita dengan caranya sendiri tentunya, bukan dengan cara kita. Menikmati keintiman dengan Tuhan kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Daud adalah pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan. Maka itu rahasia yang dia tuliskan dalam kitab Mazmur. Itu bukan karena dia ngarang. Kalau Daud tidak punya intimasi dengan Tuhan, nggak mungkin kan keluar kata-kata puisi sehebat itu. Masih ingat kalau kita pacaran dulu? Kalau nggak pacaran orang tuh nggak bisa buat puisi ternyata sudah. Begitu pacaran, walaupun tadinya bodoh puisi, otomatis keluar tuh kata-kata itu. Luar biasa. Kenapa ada kitab Mazmur? Itu kan hubungan intim Daud dengan Tuhan. Nah seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan kita. Dampaknya luar biasa. Saya kembali sebentar satu ayat saja ke 1 Korintus 6 ayat 18-nya. Supaya kita berhati-hati dengan yang namanya seks. Saya kaget terakhir saya kesini memang sudah lama. Waktu banjir besar itu. Di sini Juli nggak salah tahun 2000. Itu terakhir saya kesini dengan istri. Lupa itu kapan. Tapi tadi ini balik saya itu kaget saudara. Kagetnya di mana? Masuk ke toko-toko situ, naik ke bis, masuk ke toilet. Kok semuanya AIDS, semuanya AIDS. Ada apa ini? Sungguh buat saya itu nggak enak sekali. Seperti ada wabah di sini. Betul nggak? Tahun 2000 saya nggak lihat barang-barang itu. Naik bus lihat gambar itu, di toilet ada tulisan, di toko ada, ini bagaimana ya? Berarti Injil kalah dengan AIDS di tempat ini. Maka Tuhan anak-anak Tuhan, mari kita jujur pada diri kita sendiri untuk hidup serius dengan Tuhan. Sungguh malam ini kami akan berdoa buat semua kita untuk mulai saat ini menemukan kebenaran ini. Intimacy with Him itu menemukan kepuasan tersendiri. Katakan amin. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan merusak dirinya sendiri. Itu terjemahan yang betul. Yang saya heran begini, saya berkata apa? Kenapa engkau bisa berkata semua dosa lain kecuali percabulan? Membunuh, mencuri, dendam, iri hati. Itu terjadi di luar orang itu. Hanya satu dosa, seks, perjinan, percabulan yang terjadi di dalam orang itu dan merusak. Kenapa? Aneh bukan ayat ini? Kalau kita marah kan dari dalam kita. Masa marah dari luar terus masuk? Tidak. Kita emosi, kita ingin mencuri, kita ingin membunuh. Semua dari dalam, bukan dari luar. Tapi kenapa firman berkata dari luar? Nah jawabannya justru pada ayat 16 tadi. Hubungan seks saudara dengan siapapun itu hasilnya sama. Kedua orang itu menjadi satu daging. Kata menjadi satu daging itu gambaran paling jelas adalah kalau kita makan roti, cake atau sejenisnya. Barang itu campuran dari bermacam-macam. Paling tidak 4 hal. Tepungnya, menteganya, gulanya, telurnya. Paling tidak 4 ini. Nah begitu mereka sedaging, suami istri, baik kalau suami istri melakukan hubungan seks. Berarti kedua mereka itu menyatu betul-betul seperti roti itu. Sehingga ketika roti itu ada di tangan kita, kita tidak bisa tahu lagi mana telur, mana tepung, mana gula, mana mentega, kita nggak tahu lagi. Betul tidak? Seperti itu hubungan seks. Nah kalau kita ganti-ganti pasangan sudah, hancur hidup kita, rusak keluarga kita, anak kita jadi aneh-aneh. Saya seorang peneliti masalah-masalah kasus sosial. Salah satu contoh begini. Mengapa sering muncul pertanyaan dari banyak keluarga? Heran kami, anak kami yang nomor sekian lain sendiri. Nggak mirip opanya, nggak mirip omanya, nggak mirip papanya, nggak mirip mamanya. Mirip siapa? Nah itu banyak.
Kami kumpulkan lagi data-data yang lain. Kesimpulannya begini. Kalau ada si A laki-laki ketemu si B perempuan, mereka hubungan seks, tapi bukan suami istri.